Alright, what's up? Oke, kali ini gue mau ngebahas soal tentang Dracula. Kalau denger kata Dracula tuh pertama apaan sih terbenak di kepala kalian tentang Dracula kan ya? Mungkin orang-orang awam terbenak Dracula itu tuh pengisap darah, bertaring, vampir. Terus ada juga yang tahu Dracula tuh emang dari lama, dari novel Bram Stoker tentang makhluk pengisap darah. Terus zaman sekarang juga yang orang-orang tahu keren lah gitu. Kayak di film Twilight, Underworld tuh Dracula tuh keren-keren di situ ya. Terus apa lagi sih yang lo tahu tentang Dracula gitu ya? Jadi sebenarnya nih sejarah atau cerita aslinya tentang Dracula sendiri tuh kelam banget ya, gila banget, serem, kejam lah gitu bisa dibilang. Dracula itu emang berasal dari Rumania. Sebenarnya nama asli dari Dracula itu adalah Vlad Tepes. Vlad Tepes ketiga itu adalah anak dari Vlad II, raja dari Wallachia. Wallachia itu tuh sebelumnya tuh gue jelasin, Wallachia itu adalah suatu daerah di Rumania. Rumania itu nggak satu Rumania ya, jadi terbagi menjadi beberapa bagian kalau nggak salah. Salah satunya tuh ada Transylvania, Wallachia, Moldavia, itu di daerah Eropa lah. Kalau sekarang tuh Rumania. Jadi setelah Vlad II itu turun tahta, naiklah si Vlad III, yaitu si Vlad Tepes ini. Nah, Vlad Tepes ini dia tuh dapat julukan Draculae. Jadi dalam sebutan bangsa Rumania itu, Dracul itu artinya tuh naga dari bahasa Rumania. Ae itu adalah putra dari, son of gitulah. Jadi disambung di Draculae. Lama-lama jadi Dracula gitu kan. Orang-orang nyebutnya Vlad the Impaler. Impaler itu kan artinya kan penyula, penusuk. Sebenarnya ini yang referensi dari Bram Stoker untuk ngangkat novel Dracula, makhluk pengisap darah, kejam. Nah, ini diambil bukan dari fisik, tapi ini adalah suatu metamorfosa. Pengisap darah tuh dia haus akan darah, kejam. Nah, yang diambil tuh di situ. Karena dibikinlah makhluk yang seperti sekarang kita kenal gitu, Dracula. Sebenarnya sejarahnya tuh yang ini si Vlad III ini. Jadi tuh pada zaman Vlad II sebelum dia turun tahta tuh, Wallachia ini kan dataran itu yang megang tuh orang-orang dari Ottoman itu, menginvasi wilayah Wallachia pada saat itu tuh dipimpin oleh Vlad II. Nah, Vlad II nurut sini berjalannya waktu, Ottoman ini dia nggak cuma-cuma untuk invasi, tapi dia tuh anak-anak muda dari Wallachia tuh dididik secara Islam di Ottoman untuk dijadikan apa ya, super soldier kali ya, prajurit khusus lah gitu, untuk prajurit perang khusus. Kalau di situ namanya adalah pasukan Yenisei. Nah, pasukan Yenisei itu adalah cikal bakal si Vlad III pada nantinya, atau si Vlad Tepes pada nantinya gitu. Oke, singkat cerita, di Ottoman itu si Vlad III dan adiknya bernama Radu itu dididik secara Islam dan untuk dijadikan soldier lah, pasukan prajurit khusus lah gitu. Vlad III dan Radu nih dia seangkatan sama Sultan Mehmed II, atau lebih orang kenal tuh dengan Muhammad Al-Fatih. Sebenarnya Vlad III ini adalah antitesisnya Muhammad Al-Fatih sebenarnya ya. Beranjak waktu, akhirnya si Vlad III itu balik lagi ke kampungnya Wallachia. Vlad II akhirnya terbunuh sama Raja Huniat, Raja Hungaria. Kira kursi tahta kosong di situ, masuklah si Vlad III buat gantiin ayahnya Vlad II. Kayak dia memimpin di situ. Nah, ternyata Vlad III itu menyimpan dendam sebenarnya sama orang-orang Ottoman ya, terutama sama rajanya itu Muhammad Al-Fatih pada saat itu ya. Si Vlad Tepes itu dia diam-diam nih bikin rencana untuk ngancurin Ottoman yang ada di Wallachia dulu pertama nih. Jadi benteng-benteng Ottoman yang ada di Wallachia itu sama Vlad Tepes itu sama pasukannya tuh diserbu, tapi diserbunya itu tuh dihancurin dari dalam ya. Jadi kayak gerilya lah gitu, karena kan si Vlad Tepes ini kan dia emang paham banget nih sama dataran Rumania, jadi dia nggak ada kesulitan lah di situlah untuk ngancurin benteng-benteng Ottoman pada saat
itu akhirnya satu persatu benteng Ottoman tuh disikat lah sama Flat Tepes, sampai pada akhirnya beritanya itu sampailah ke Muhammad Al-Fatih nih. Yang benteng Ottoman yang ada di Wallachia ini tuh udah dihancurin, udah diambil alih sama Flat 3 ini atau Flat Tepes ini. Di situ Sultan Muhammad Al-Fatih memerintahkan panglima perangnya waktu itu Hamzah Bey. Muhammad Al-Fatih mengutus Hamzah Bey untuk menyelesaikan kerusuhan itulah, untuk menangkap Flat Tepes itu. Sesampainya di kawasan Wallachia, pasukan Hamzah Bey langsung dibantai lah sama pasukannya si Flat Tepes 3 ini ya. Hamzah Bey bersama 1000 orang itu dibantai, bener-bener habis dia masih Flat Tepes itu. Nah, kenapa si Flat 3 ini tuh bisa dengan mudahnya ngebantai 1000 orang Ottoman itu ya? Jadi Flat Tepes ini emang dia tuh paham banget taktik perangnya tuh orang-orang Ottoman, karena kan dia dibesarkan di Yenisei. Dia dilatih dan dididik secara militer di Yenisei bersama si Radu itu kan pas dia kecil itu. Jadi dia paham banget kayak strategi, cara orang-orang Ottoman berperang tuh udah paham banget lah si Flat 3 ini atau Flat Tepes. Makanya tuh dia gampang banget ngebantai pasukannya si Hamzah Bey ini kan. Nah, ini yang bikin sejarahnya tuh di sini sebenarnya, yang bikin kesadisan kejamannya si Flat Tepes 3 ini ya. Yang 1000 orang itu bersama Hamzah Bey itu ditusuk kayak sate dan dijajarin di sekitaran Wallachia. Jadi itu buat ancaman lah gitu, itu buat warning. Tapi itu sadis banget, gila. Itu ditusuk dari bagian pantatnya sampai tembus ke mulut dan dijajar gitu kan. Dan panglimanya tuh Hamzah Bey ditusukin sama kayu yang paling tinggi dan ditaruh di tengah-tengah gitu. Itu sebagai simbol lah. Nah, dari situ tuh simbol kekejamannya si Flat Tepes 3 itu ya. Maksudnya tuh sadis banget menurut gue lah. Kejam banget lah gitu. Terus beritanya itu tuh akhirnya sampai lagi ke Muhammad Al-Fatih dan Hamzah Bey bersama 1000 orang prajuritnya tuh udah tewas. Itu tewasnya dan mengenaskan lah secara tragis gitu ya. Akhirnya Sultan Muhammad Al-Fatih dia paham banget ya dengan situasi tersebut, untuk bantai serigala lu pakai serigala juga gitu ya, atau yang lebih gila lagi. Akhirnya si Sultan Muhammad Al-Fatih dia mengutus si Radu Selvromos. Nah, Radu Selvromos itu kan lu tau sendiri, itu kan adik kandungnya dari si Flat Tepes 3 ini kan. Tapi emang dia lebih bahagia dan lebih memeluk muslim. Dan pada saat itu juga si Radu itu menjadi ketua dari pasukan Yenisei. Untuk mengalahkan si Flat Tepes 3 ini kan dia kan memanfaatkan medan ya. Karena kan dia orang Romania. Dia tuh si Sultan Muhammad Al-Fatih menggunakan orang Rumania juga yang tahu betul akan medan tersebut buat ya ngelawan orang Rumania juga gitu ya. Dasarnya buat menghentikan kebrutalannya si Flat Tepes lah gitu ya. Akhirnya si Sultan Muhammad Al-Fatih mengutus Radu dan 90.000 prajurit untuk menangkap lah gitu, menghentikan si Flat Tepes 3 ini. Dan si Flat Tepes 3 ini dia ketika diserang, dia tuh bertahan di Benteng Poneri. Benteng Poneri dan posisinya tuh wah gila juga, posisi Benteng Poneri tuh di atas bukit gitu ya, susah ditembus juga. Tapi karena kelihayan Radu Selvromos ini, dia bisa juga akhirnya ngalahin si Flat Tepes ini. Gila 90.000. Walaupun sejago-jagonya juga Flat Tepes 3 ini 90.000 pasukan, dan plus si Radu juga orang yang cukup cerdik dan paham betul sama medannya kan, beda sama si Hamzah Bey itu. Akhirnya di situ Flat Tepes berhasil dikalahkan sama si Radu Selvromos itu kan di peperangan itu. Jadi puncak perangnya tuh Atakul de Noapte, atau bahasa Inggrisnya itu the night attack, serangan malam lah gitu ya. Jadi pada saat nyerang Benteng Poneri itu tengah malam. Itu akhirnya si Flat Tepes 3, si Dracula ini kalah dari Radu. Akhirnya Flat Tepes setelah kalah, dia kabur tuh, dia berhasil lolos. Dan si Radu akhirnya yang memimpin Wallachia kan. Nah, Dracula yang setelah kalah, dia minta perundungan sama John Hunyad, yaitu Raja Hungaria. Tapi ya dia tuh bodoh-bodoh juga ya. Dia kabur minta perlindungan sama orang yang ngebunuh ayahnya, Flat 2.
Terus Dracula hidup pada pembunuh ayahnya dan pada akhirnya tahun 1478 Dracula meninggal ditebas pasukan Ottoman juga. Dan peninggalan Dracula sampai sekarang tuh masih ada gitu, masih membekas. Peninggalannya itu tuh yang disebut ya itu tadi gue bilang kekejaman, kebengisan tiada banding kali ya. Tapi sampai saat ini tuh di Rumania nih, si Vlad Tepes III ini tuh dikenal sebagai pahlawan Rumania lah. Dan dia tuh nggak tahu embel-embel gelapnya di belakang itu tuh, maksudnya mereka merem lah untuk itu karena kan dia orang Rumania, jadi akhirnya diangkat jadi pahlawan. Dan patung-patung dari si Vlad Tepes III ini tuh banyak di Rumania sekarang tuh banyak patung-patungnya ya kan. Dan sekarang banyak juga sebenarnya orang-orang yang nggak tahu tentang sejarah ini gitu ya. Orang tuh nggak tahu, orang tahu balik lagi yang kayak tadi pertama gue sebutin, orang yang tahu tuh Dracula adalah sosok yang ya dibikin sekarang packagingnya bagus lah gitu ya. Dracula ini packaging keren lah gitu, dan nggak tahu kan maksudnya cerita di balik aslinya tuh ya seperti itu. Oke sih, itu sih ya pembahasan dari Dracula kan, si Vlad III ini. Dan ada di film sekarang nih persis banget cerita itu diangkat kayak cerita Dracula, tapi di sini tuh seolah-olah tuh pasukan Ottoman yang biadab lah gitu ya, itu yang memperbudak orang-orang Wallachia tuh, kesannya tuh Ottoman gitu. Tapi di sisi lain di film itu tuh diperlihatkan nih, wah Dracula bersekutu akhirnya dengan iblis sehingga dia jadi makhluk penghisap darah. Akhirnya dia bisa mengalahkan pasukan Ottoman sendirian. Di filmnya tuh begitu, ada film Dracula Untold lah. Itu sih yang gue sayangin dari film Dracula Untold gitu ya. Iyalah maksudnya film gitu ya, dibikin buat fantasi lah gitu. Ya itu cerita asli di balik Dracula. Oke, kayaknya cukup jelas dari penjelasan gue tadi ya. Di next juga gue akan bahas lagi tentang sejarah-sejarah yang emang sejarah-sejarah yang dibikin film juga, sebenarnya ada filmnya dan agak sedikit beda dari sejarah sama film, agak beda. Nah, next gue bakal bahas juga, and stay tune terus di Solid Fit and goodbye. See you bro.